Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azizah dari kelompok 4. Saya Oktasa Trisnawati, saya dari kelompok 4. Saya Silvi Ananda Putri dari kelompok 4. Dan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai welfare state yang ada dalam mata kuliah ekonomi politik, yang mana ini bertujuan untuk pemenuhan tugas mata kuliah ekonomi politik saya. Nah, teman-teman mungkin sudah pernah atau sering mendengar tentang welfare state, di mana welfare state sendiri merupakan konsep negara kesejahteraan, dan kali ini saya akan bahas mengenai implementasinya juga di Indonesia. Nah, kenapa saya memilih topik ini? Karena topik ini menarik untuk dipelajari lebih dalam, terutama terkait bagaimana negara mampu berperan dan bertahan demi kesejahteraan rakyatnya di masa pandemi seperti saat ini. Kali ini saya akan bahas mengenai definisi umum dari welfare state. Ada juga nanti saya akan bahas mengenai asal-muasal welfare state secara singkat. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai model welfare state. Dan yang terakhir saya akan mengulas bagaimana kesiapan negara Indonesia terhadap konsep ini dan solusi apa yang dapat dimunculkan. Nah, yang pertama saya akan membahas definisi dari welfare state. Welfare state adalah sebuah konsep negara di mana negara menggunakan sistem pemerintahan yang demokratis dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Program ini bertujuan untuk mengurangi penderitaan masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, gangguan kesehatan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, suatu negara yang menerapkan konsep ini sudah pasti mempunyai kebijakan publik yang bersifat pelayanan, bantuan, perlindungan, atau pencegahan terhadap masalah sosial. Mula-mulanya konsep ini dicetus oleh negara Inggris yang pada tahun 1800-an menerapkan Poor Law atau Undang-Undang Kemiskinan. Undang-undang ini diterbitkan akibat dari krisis dampak perang yang mengakibatkan kelaparan, kemiskinan, dan penyakit di mana-mana. Kemudian pada tahun atau abad 20, paham negara welfare state mulai runtuh yang ditandai dengan pecahnya Uni Soviet dan memunculkan paham baru yang disebut dengan neoliberalisme. Selain itu pula, konsep ini sempat gagal karena difaktori oleh krisis moneter negara dan dunia sehingga pemerintah tidak mampu mengurusi semua asuransi sosial di negaranya. Apa saja sih model-model welfare state? Model-model welfare state ada 4. Yang pertama, institusional, yang mana model ini disebut juga dengan model universal. Artinya, model ini memandang bahwa semua warga negara dalam suatu negara itu haknya sama dan mendapatkan pelayanan yang sama, tidak lagi memandang status sosial atau yang lain sebagainya. Selanjutnya ada model korporasi, di mana model ini memberikan perbedaan terhadap kontribusi dari kelas-kelas masyarakat. Ada 3 kelas, yakni dari kelas pemerintah, buruh, dan dunia usaha. Selanjutnya ada model residual, di mana model ini menetapkan pelayanan yang selektif dipengaruhi oleh paham konservatif, didorong oleh ideologi neoliberal dan pasar bebas. Nah, negara yang memberikan pelayanan sosial ini memberikan berbagai kebutuhan dasar, tapi hanya untuk warga negara yang kurang beruntung atau disadvantaged group ini seperti orang-orang miskin, pengangguran, penyandang cacat, atau orang lanjut usia yang tidak kaya. Yang terakhir, ada model yang digunakan oleh negara kita, yang model minimal, yang mana model ini ditandai dengan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sosial yang sangat kecil. Program jaminan sosial dan kesejahteraan masyarakat diberikan, namun hanya secara sporadis parsial dan minimal diberikan hanya untuk kepada pegawai negeri, anggota ABRI, atau kepada pegawai swasta yang mampu membayar premi atau asuransi. Negara lain yang juga menerapkan ada Brazil, Spanyol, Italia, Filipina, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana Indonesia menghadapi konsep welfare state? Sudah siapkan negara Indonesia dengan hal ini? Ternyata Indonesia masih dikategorikan belum siap terhadap konsep ini. Kita bisa lihat dari kelalaian pemerintah bahwa amanat pasal 34 ternyata dilaksanakan secara terpisah dan tidak utuh. Menyeluruh bagaimana pasal 28H. Sayang rasanya jika pemerintah bersemangat untuk menjalankan dan mengembangkan sistem jaminan sosial dengan mengeluarkan undang-undang jaminan sosial terkait pembagian jaminan sosial penyetaraan hidup untuk fakir miskin dan anak yatim. Namun hal ini ternyata dipisah-pisah.
Padahal hal ini tidak dapat dipisah, berarti di sini dapat dilihat teman-teman bahwa pemerintah berkeinginan sistem jaminan sosial yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 ini terkesan dipaksakan hadir dan tidak dipersiapkan dengan matang. Belum lagi kalau dilihat dari kesiapannya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 ini tidak mampu diterapkan karena fasilitas di Indonesia, terutama fasilitas kesehatan, belum sangat memadai dan semestinya terkait dengan fasilitas kesehatan ini harus betul-betul disiapkan dalam undang-undang. Dari hal tersebut, dari faktor jaminan sosial saja ini memberi sinyal bahwa Indonesia belum siap untuk mengemban atau menerapkan konsep welfare state yang minimal. Yang model minimal seperti ini saja, belum lagi model residual ataupun model yang lain. Entah ketidaksiapan negara ini juga difaktori oleh sumber daya manusianya yang masih bermental korup dan masih menggunakan kebijakan-kebijakan jaminan sosial untuk kepentingan politik semata. Seperti yang teman-teman baru ini saksikan bahwa dana bansos dikorupsi, lalu ada sejumlah oknum yang memanfaatkan fasilitas kesehatan untuk memperkaya diri sendiri dengan contohnya swab antigen palsu. Nah, bagaimana solusi yang bisa diberikan untuk saat ini? Namun sebelum ke solusi, pertanyaan yang timbul di benak saya adalah apakah dengan seperti ini kita harus memberikan pemerintah wewenang penuh untuk membuat kebijakan atau bagaimana peran atau porsi masyarakat untuk menentukan kebijakan? Nah, solusinya apa? Solusi yang pertama adalah pemerintah harus menyehatkan dulu lembaga-lembaga negaranya yang artinya bebas dari korupsi dan kolusi, terutama dalam hal jaminan sosial dan nasional. Lalu terkait dengan kualitas SDM-nya perlu ditingkatkan melalui jenjang pendidikan karena dari dunia pendidikan inilah moral, akhlak, dan mental manusia dibentuk sehingga nantinya akan menghasilkan manusia yang terdidik dan mempunyai idealisme tinggi dan bebas korupsi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.